warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Rosi di mata pelajaran marketing. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan minggu lalu mengenai segmentasi pasar. Pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian dari segmentasi pasar, tujuan dari segmentasi pasar, kriteria segmentasi pasar, dan syarat dari segmentasi pasar. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai dasar segmentasi pasar. Perusahaan saat melakukan segmentasi pasar tentunya akan menggunakan beberapa dasar segmentasi pasar. Nah, dalam membagi segmentasi pasar, perusahaan menggunakan beberapa kriteria sebagai dasar segmentasi pasar. Nah, pengelompokan pasar dapat dilakukan atas dasar sebagai berikut. Yang pertama, atas dasar geografis. Yang kedua, segmentasi atas dasar demografis. Yang ketiga, segmentasi pasar berdasarkan psikografis. Dan yang terakhir, segmentasi pasar berdasarkan perilaku. Baik, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari segmentasi pasar berdasarkan geografis. Yang pertama, kita akan membahas segmentasi berdasarkan geografis. Nah, segmentasi ini membagi segmen pasar secara geografis, artinya pengelompokan konsumennya didasarkan atas tempat, lokasi, dan daerah di mana si konsumen ini tinggal. Segmentasi geografis mengharuskan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda seperti negara, negara bagian, wilayah, provinsi, kota, atau lingkungan. Contohnya, ada sebuah perusahaan yang ingin menjual produknya hanya di wilayah Indonesia saja, atau mungkin ingin menjual produknya di wilayah Malang saja, atau di wilayah Surabaya saja, atau di wilayah Jawa Timur, atau mungkin juga bisa ingin menjual produknya secara global ke seluruh dunia. Nah, seperti itu ya contohnya. Kemudian, menurut Sofyan Asauri pada tahun 2004, segmentasi geografis dilakukan dengan mengelompokkan konsumen menjadi bagian pasar menurut skala wilayah atau letak geografis yang dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, letak geografis wilayah. Yang kedua, berdasarkan iklim, dan yang ketiga berdasarkan kota atau desa. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari wilayah. Yang pertama, segmentasi geografis berdasarkan wilayah. Nah, berdasarkan wilayah di sini segmentasi pasar bisa dikelompokkan menjadi pasar lokal, pasar regional, pasar nasional, dan pasar internasional atau ekspor. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, misalnya di pasar lokal, itu misalnya bisa di daerah Malang saja, seperti itu. Di pasar regional bisa misalnya penjualannya di wilayah Jawa Timur, di daerah Jawa Tengah, seperti itu. Pasar nasional berarti produknya dijual ke seluruh Indonesia. Dan pasar internasional atau ekspor, jadi si perusahaan ini memasarkan produknya sampai ke luar negeri, seperti itu. Yang kedua, segmentasi geografis berdasarkan iklim. Nah, di sini pasar dikelompokkan menjadi pasar daerah pegunungan, pasar dataran tinggi, pasar dataran rendah, dan pasar di daerah pantai, seperti itu. Yang terakhir yaitu segmentasi geografis berdasarkan kota atau desa. Nah, di sini segmen pasar yang berupa pasar daerah perkotaan dan pasar daerah desa atau pertanian. Jadi, si perusahaan ini ingin memasarkan produknya di pasar perkotaan saja atau di pasar pedesaan saja, atau mungkin juga bisa memasarkan di keduanya, di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, seperti itu. Yang kedua yaitu segmentasi berdasarkan demografis. Nah, dalam segmentasi demografis, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis. Contohnya seperti usia, ukuran keluarga, siklus kehidupan keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan,
agama, ras, generasi kewarganegaraan, kelas sosial, dan variabel demografis lainnya. Nah, contohnya seperti produk fashion ya, atau produk baju. Produk baju kan biasanya disegmentasikan berdasarkan demografis. Ini dijual baju untuk pria, ini baju dijual untuk wanita. Nah, itu salah satu contoh segmentasi berdasarkan demografis. Yang ketiga yaitu segmentasi berdasarkan psikografis. Nah, dalam segmentasi ini, segmen pasar dilakukan dengan mengelompokkan konsumen atau pembeli menjadi bagian pasar menurut variabel gaya hidup dan kepribadian. Sebagai contoh, perusahaan membagi masyarakat dengan masyarakat yang bergaya hidup konsumtif atau yang bergaya hidup mewah. Kemudian juga bisa mengelompokkan masyarakat yang lebih produktif tapi gaya hidupnya lebih hemat, seperti itu. Nah, masyarakat yang memiliki pola hidup konsumtif pasti memiliki kepribadian yang berbeda dengan masyarakat yang memiliki gaya hidup sederhana atau gaya hidup yang produktif, seperti itu. Yang keempat yaitu segmentasi berdasarkan perilaku. Di sini segmentasi akan dibagi lagi menjadi 4 poin. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kesempatan. Di sini pembeli dapat dikelompokkan menurut kesempatan ketika mereka mendapat ide untuk membeli. Maksudnya benar-benar membeli atau menggunakan barang tersebut untuk keperluan mereka. Yang kedua yaitu manfaat yang dicari. Di sini pasar dikelompokkan menurut beraneka manfaat yang dicari konsumen dari produk yang akan dibeli. Yang ketiga yaitu tingkat pemakaian. Di sini pasar disegmentasikan menjadi kelompok pengguna ringan, menengah, dan berat. Biasanya jumlah pengguna berat ini seringkali presentasinya kecil, tapi menghasilkan presentasi yang tinggi dari seluruh pembelian. Dan yang terakhir yaitu status loyalitas. Apa itu status loyalitas? Loyalitas itu maksudnya setia hanya pada satu produk tersebut, seperti itu. Nah, di sini pembeli dapat dibagi menjadi beberapa kelompok menurut tingkat loyalitas atau kesetiaan mereka. Beberapa konsumen benar-benar loyal atau setia kepada satu jenis merek saja, seperti itu ya. Itu tadi pembahasan mengenai dasar segmentasi pasar. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa tulis di kolom komentar nama lengkap, nomor absen, kelas kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.